Hutan di Pegunungan Sumbawa adalah hutan tropis yang khas. Vegetasinya tidak terlalu rapat dan berada di pegunungan dengan kontur yang terjal. Sejak dahulu, hutan Sumbawa dikenal sebagai habitat alami kawanan lebah madu. Para pemburu madu adalah kelompok yang paling aktif menjelajah kawasan ini. Mereka seperti memiliki areal perburuan yang tetap. Penentuan areal perburuan biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antar kelompok pengambil madu. Waktu perburuan biasanya dilakukan dari pagi hingga siang hari. Cara ini diyakini lebih efektif dalam menemukan jejak pergerakan kawanan lebah. Teknik ini sesuai dengan karakter lebah yang sering mencari makanan pada waktu sinar matahari belum terlalu terik. Ada, Pak. Ada Arah mana dia? di atas, Ke atas, mantap. ini batas, kalau yang di bawah sini Mbak. Ya, siap. Jadi, sebelum kita menemukan sarangnya, biasanya Pak Ruji itu akan naik. Kalau misalnya sudah lihat 1-2 lebah, itu naik biar dapat view lebih jelas. Jadi semakin crowded lalu lintas, kalau misalnya banyak lebahnya lalu lalang, kita sudah mengarah ke sarang yang benar. Pemetaan mobilitas lebah akan mempertinggi tingkat keberhasilan dalam perburuan. Kelompok pemburu juga dapat bergerak dalam areal yang lebih sempit, sehingga waktu perburuan yang terbatas dapat dimaksimalkan. Di Pegunungan Sumbawa, jenis lebah yang mudah dijumpai adalah Apis dorsata, yakni jenis lebah dengan ukuran terbesar dibandingkan jenis lain dalam kelompok spesies apis. Secara alami, Apis dorsata akan bersarang di pohon-pohon dengan ketinggian tertentu. Titik sarang apis biasanya juga terdapat pada dahan yang cukup terlindung. Ini sebenarnya merupakan cara alami kawanan lebah untuk bersembunyi agar sulit ditemukan oleh binatang predator. Wilayah persebaran Apis dorsata adalah kawasan tropis dan subtropis Asia. Asap ini nanti dibuat dari kayu tele, ini kayu tele atau kayu telur. Nah, lihat diiris kecil-kecil begini, tapi bawahnya tetap biar gampang dipegang. Kenapa dipilih kayu tele? Karena dia lama terbakar. Jadi kita nggak ganti-ganti kayu, Pak ya. Pegang ini aja, tahan sampai selesai petik ya. Para pemburu madu Sumbawa selalu memegang teguh sistem panen yang sama, yaitu sistem panen madu lestari. Prinsip ini terus digunakan untuk menjaga keberadaan populasi lebah madu di kawasan hutan mereka. Kelompok pemburu biasanya akan selalu menerapkan rotasi pemanjat. Tujuannya agar setiap pemanjat selalu berada pada kondisi prima dengan tingkat konsentrasi yang baik. Udah pada bubar, semua keluar semua dari sarang. Nah, itu di atas juga sudah mulai diiris. Kalau dibandingkan dengan petik madu di daerah Sialang, madu Sialang di Riau, ini kalau buat saya, ini lebahnya jauh lebih slow. Lebih baik hati ya, Pak. Tidak terlalu agresif, jadi memang dia turun-turun sih ke bawah, kabur. Tapi tidak nyerang kita. Makanya kalau Bapak asal di atas, waktu pas iris, jangan sampai ada kayu yang terjatuh. Terus kalau misalnya jatuh, itu biasanya lebahnya akan serang ke bawah sih. Jadi kalau misalnya lihat, ini sarangnya sebenarnya masih muda. Kalau misalnya lihat, itu hanya diambil nggak sampai setengah pun dari sarangnya ya. Itu masih muda betul itu. Ya, jadi dia punya anak. Nah, itu semuanya masih disisakan di atas sana. Ini mana? Keselamatan hutan juga menjadi perhatian para pemburu madu Sumbawa. Seluruh proses panen madu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dari mulai penentuan lokasi, pembakaran penangkal sengatan, hingga pengirisan. Itu sebabnya hampir tidak pernah ada kasus kebakaran hutan di Sumbawa karena kecerobohan mereka. Apis dorsata tuh dia. Ya, ini dia nggak entup nih, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya lihat waktu pas diiris, dia akan bercampur dengan polennya tuh, ada bipolen ini sendiri makanannya. Ini yang coklat-coklat begini. Tapi memang kalau di Sumbawa caranya begini ya, lestari ya, hanya ambil airnya saja ya.
Madu telah menjadi komoditas unggulan dari Pulau Sumbawa. Permintaan pasar terhadap produk unik ini tidak pernah surut. Madu asli Sumbawa juga dikenal memiliki kualitas terbaik karena diolah dengan prinsip produksi yang ketat. Keteguhan masyarakat menerapkan prinsip eksploitasi madu ramah lingkungan terbukti berhasil. Sehingga dari tahun ke tahun, madu asli Sumbawa terus dapat dinikmati hasilnya. Alam yang lestari pada akhirnya mampu menjadi roda pemutar perekonomian masyarakat. Nah ini jadi kalau misalnya pas banget di musim kemarau seperti ini, kebanyakan madu Sumbawa ini akan hasilnya mengandung bipolen. Rata-rata madunya mengandung bipolen, beda dengan di saat musim hujan sudah sedikit kandungan bipolennya, malah tinggi kandungan airnya. Itu yang menyebabkan tidak tahan lama kalau disimpan. Nah ini juga salah satu keistimewaannya madu peras dibandingkan dengan madu tiris. Kalau diperas dia punya kandungan bipolen dan kandungan propolisnya masuk. Lihat warnanya. Ini madu asli Sumbawa. Nah, ini adalah komoditi alam. Jadi dari semongkat. Nah kalau misalnya mau dirasa, rasanya manis, iyalah sudah pasti madu manis, tapi tidak nyeleket di lidah, enak banget. Nah tapi yang pasti kalau misalnya cara panennya masih lestari, sampai kapanpun madu asli Sumbawa akan tetap ada.